Halo, apa kabar? Saya Giorgio Ferraro, Senior Research Analyst di PT Valbori Asia Futures. Welcome to Valbori News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai gold. Ini disebabkan minggu kemarin harga minyak banyak naik dengan momentum yang bagus, dan sekarang kita harus lihat mau lanjut naik atau balik turun sebab harga emas tetap ada dalam downtrend. Tapi sudah lama ada rasanya seperti basing kita bilang, dan mungkin ada kemungkinan balik trennya. Ya, ini disebabkan masalah yang terjadi di Irak, di mana dalam 2 minggu saja kira-kira ISIS yang merupakan penurunan dari Al-Qaeda yang dulu banyak aktif di Suriah tapi kurang berhasil di sana. Nah, sekarang berhasil dalam waktu yang begitu cepat di Irak. Mereka sempat mengalahkan tentara Irak yang jauh lebih banyak dari mereka. Dan sekarang skenario apa yang akan terjadi? Ya, itu yang kita coba bisa menduga. Masalah ini meliputi US, Iran, Saudi, dan secara tidak langsung Israel juga. Banyak skenario yang bisa terjadi, tapi menurut saya yang favorit saya adalah Irak akan dipecahkan dalam 3 bagian. Ini sebenarnya rencana US yang sudah lama. Jangan lupa bahwa ISIS ini diberi dana oleh Saudi dan Qatar, dan sepertinya oleh US juga, dan tentu semua itu tidak terjadi tanpa pengetahuan dan persetujuan dari US. Dan yang jelas US memberi juga training kepada tentara-tentara, ya macam tentara itu dari ISIS kemarin saat di Suriah. Jadi Irak akan menurut saya dipecahkan dalam 3 bagian. Ada Kurdistan dipegang oleh orang Kurdi, kemudian akan ada bagian Sunni dan Syiah. Jadi untuk sementara ini yang bisa membangkitkan harga emas adalah masalah yang terjadi di Irak, yang juga banyak terkait dengan harga minyak. Sekarang masalah di sana, ISIS sedang semakin maju. Kita lihat yang merah-merah ini semua kota yang sudah dikuasai oleh Islamic State of Iraq and Syria. Dan sebenarnya ini sudah berubah sebab satu malam diambil juga kota Rawah dan Qaim. Jadi mereka ada di sebagian di Suriah dan di Irak. Mereka sudah maju ke arah Baghdad, ya sudah tidak begitu jauh dari arah Baghdad. Tapi untuk sementara ISIS itu berhenti dulu sebab mereka merasa kurang kuat untuk masuk ke daerah Baghdad. Juga mereka telah mengalahkan 4 divisi dari ABRI Irak, tapi masih ada 10 divisi lagi, dan 10 divisi itu dikatakan lebih kuat, lebih juga setia sama pemerintah Baghdad. Dan juga ISIS sebenarnya mereka mau ke daerah lain dulu sebelum ke Baghdad. Memang itu tujuan terakhir mereka. Dari sisi lain kita ada Mr. Obama yang lagi agak bingung sebab dia dari satu sisi mereka Amerika dan terutama lewat Saudi dan Qatar, mereka sudah memberi biaya kepada ISIS itu. Dari satu sisi lain, tapi Amerika itu mengamankan pemerintah Irak. Jadi agak serba salah mereka ini. Dan ada satu rencana yang baru muncul yang menarik, di mana US melihat bahwa sebenarnya masalah Suriah dan masalah Irak adalah cuma satu masalah. Sebab memang ISIS ini menguasai beberapa kota di kedua daerah. Ya, jadi mereka mulai pikir mungkin satu intervensi bisa membereskan kedua masalah. Jadi mungkin US sudah sebenarnya mendorong dan menolong ISIS ini supaya nanti justru timbul lagi masalah di Suriah, supaya US masih punya pintu terbuka untuk melangkai di dalam Suriah juga.
Nah, Irak penting sebagai produsen minyak. Di sini kita melihat grafik dari produksi dari negara-negara OPEC. Sudah jelas bahwa terakhir ini produksi minyak dari OPEC telah berkurang. Di mana bertambah adalah di Irak. Irak bertambah terus produksi minyak. Dan Irak itu produsen yang nomor 2 kalau dari negara-negara OPEC. Nah, International Energy Agency, mereka berdapatan bahwa OPEC itu menurut mereka agak kurang mampu untuk mensuplai semua minyak yang akan dimintai dalam masa akan datang. Sebab mereka di Energy Agency tetap beranggapan bahwa permintaan minyak akan bertambah, sebab mereka percaya bahwa GDP global akan bertambah. Nah, sekarang Irak punya peran yang sangat penting dalam konsep yang mereka mempunyai untuk mensuplai minyak kepada demand yang bertambah. Anda bisa melihat bahwa mereka ada proyeksi untuk produksi Irak bertambah terus. Jadi kira-kira dalam 10 tahun sudah menjadi 2 kali lipat dan akan bertambah terus. Mereka proyeksi sampai tahun 2035 di mana akan produksi lebih dari 8. Nah, sekarang kalau Irak direbutkan, ini tidak akan terjadi, malah produksinya akan turun. Kalau juga ISIS tidak mengambil tempat yang ada di selatan, di mana kebanyakan mayoritas dari sumber minyak Irak ada. Nah, kalau mereka juga tidak sempat merebutkan itu, tetap investasi untuk mengolah ladang minyak di Irak akan berkurang sebab ya siapa mau investasi di tempat yang cukup riskan itu. Sekarang kita balik ke fokusnya kita bukan minyak tapi emas ya, cuman dibicarakan minyak sebab harga emas suka dipengaruhi oleh harga minyak. Keduanya adalah komoditas. Terus emas sangat sensitif terhadap masalah sosiopolitik yang global. Jadi di mana ada ketakutan soal situasi global, nah disitulah harga emas, suka naik. Sekarang ini weekly graph dari puncaknya turun. Jadi jelas kita ada dalam downtrend. Ya, jangan kita lupa bahwa emas ada dalam downtrend. Jadi dalam situasi ini biasanya kita cari entry point untuk sell, bukan untuk buy. Cuman gara-gara masalah Irak ini mungkin ini saatnya untuk downtrend berhenti dan mulai naik lagi. Nah, yang penting di sini kita bisa melihat dia ada dalam channel yang turun dan ini ada resistance, ya, area resistance. Sekarang pas minggu ini resistance itu ada di harga 1356. Ini juga weekly chart dengan channel yang lebih baru. Ini lebih kecil data-data yang masuk. Dan kita melihat ini juga harga sudah mencapai resistance-nya. Di bawah ada ini channel yang besar, tapi ada internal line. Jadi ada sekarang support ini. Yang jelas minggu kemarin harga naik sampai menyentuh resistance itu dan sekarang lagi konsolidasi agak di bawah itu. Terus ada garis ini yang merah penting. Ini triangle dasarnya batas bawah dari triangle yang ditembus sebelumnya. Kemudian setelah turun harga mampu masuk lagi dan sekarang ini merupakan support. Support ini hari ini ada di 1295, hari Rabu akan ada di dekat 1300, harga 1300. Jadi
harus lihat yang mana ditembus. Kalau ini koreksi, ini wajar, tapi sebaiknya tidak tembus kembali di bawah support ini. Kalau ini chart 4 jam, ya kita lebih fokus ke masa sekarang. Ini ada yang garis tadi, ini ada satu channel di mana harga keluar. Saya masih anggap garis-garis yang biru yang lebih berlaku sebab lebih lama, tapi terakhir ini Anda bisa melihat terjadi channel yang agak geser, ya, agak geser. Tapi saya masih pikir yang biru ini benar. Proyeksi Fibonacci dari channel yang biru ini adalah dua garis kuning ini. Dan ternyata yang pertama mampu untuk menghentikan harga, tapi target yang major, yang lebih penting adalah garis di atas. Jadi ada kemungkinan tembus sedikit, kemudian tidak bisa tembus lagi. Ini juga ada satu resistance dari high-nya ini. Penting juga. Resistance itu di 1331.5. Jadi ini target yang berikutnya kalau naik. Kalau lewat itu nanti bisa lebih naik lagi. Dan kalau Anda perhatikan weekly chart yang ditunjukkan tadi, ada beberapa support resistance di situ yang horizontal. Jadi target yang berikutnya ini adalah 1335.5, kemudian ada 1345.5 sampai 1392. Kemudian masih ada 1400 agak lebih. Jadi ruangnya ke atas sebenarnya banyak, tapi harus lihat mulai tembus dulu atau tidak. Bisa juga ternyata untuk sementara ini misalnya tidak timbul berita yang mengkhawatirkan dari Irak, sebab itu jangan lupa itu masalah long term, ya, itu lama untuk kita bisa melihat solusinya atau tidak ada solusinya bagaimana. Jadi bisa juga harga turun dulu dan mungkin test channel yang tadi, sebab ini sekarang merupakan support. Kemudian dari situ bisa dia mantul, ambil arah naik lagi, atau bisa masuk lagi dalam channel itu. Kalau masuk lagi itu memang tanda yang cukup kental sebagai tanda yang bearish. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat dari sisi teknikal, gold ada pada satu situasi yang kunci sebab dia sudah mendekati resistance yang penting, dan rasanya ya kalau dia tembus, dia keluar dari satu channel yang tadi kita lihat di weekly chart, satu channel yang penting dalam sejarahnya. Kita akan lihat itu banyak tergantung apa yang terjadi di Irak selanjutnya. Saya kira untuk sementara masalah akan agak meredah sebab ketakutan besar adalah ISIS mengambil Baghdad. Tapi dampaknya itu belum saatnya. Juga ISIS bekerja sama dengan kelompok yang lain dan mereka sudah berantakan, sudah mulai fighting antara mereka. Jadi untuk sementara saya kira akan mereda dulu. Oke, sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbury News berikutnya.